Ya, oke. Semoga tidak ada yang tertukar, Ti. Apanya? Nggak tahu, Ti. Apanya yang tertukar. Ya enggak lah, kan Mama aplikasinya sistemnya sudah jalan, sudah firm kuat juga, Vi. Hulu dan hilir nih yang harus dijaga. Datanya itu ya kalau genuine seperti ini, hilirnya juga diharapkan masih seperti itu. Tadi catatan dari Mas Pratama cukup banyak. Kalau dari Mas Ihsan, Perludem seperti apa melihatnya? Ya, pertama Sirekap sesuatu yang baik ya. Dan kalau kita lihat kan ini bisa membantu partisipasi publik sebetulnya untuk melihat bagaimana hasil pemilu secara cepat dan akurat begitu. Apalagi tadi Bu Betty juga sampaikan bahwa kita butuh 35 hari nih kalau mau lihat hasil yang manual berjenjang begitu ya. Sedangkan lembaga-lembaga survei mungkin juga sudah mempublikasikan hasilnya gitu. Hitung cepat. Betul, tapi kalau kita lihat kan Sirekap ini kali kedua ya kalau mau digunakan karena pertama kali itu diterapkan di Pilkada 2020. Meskipun ada banyak catatan dan ini yang sebetulnya harus diperhatikan oleh KPU kalau mau digunakan di pemilu 2019. Kendala Pilkada 2020 ya hanya 270 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Lebih sedikit dibandingkan. Lebih sedikit dan formulirnya juga tidak serumit pileg gitu ya. Ada problem gitu ya soal Sirekap. Bagaimana servernya tidak cukup kuat gitu ya. Dan juga ada masalah-masalah bagaimana servernya sempat down begitu ya. Akhirnya publik tidak bisa melihat gitu ya. Yang tadinya teknologi informasi Sirekap digunakan untuk memberikan hasil yang secara cepat justru hasilnya malah sama dengan manual, kan itu yang tidak diinginkan. Nah ini ya rasanya kalau jadi bahan evaluasi ya, pemilu 2024 Sirekapnya harus lebih cepat gitu. Karena ini masif loh ini. Betul, ini sangat masif, 800.000 TPS begitu ya. Servernya akan surat-suara juga banyak. Surat-suaranya banyak. Nah ini yang perlu jadi perhatian sebetulnya bagi KPU. Oke, apa yang lebih concern secara detail mungkin dari Perludem kalau bicara di tahun 2024 ini begitu? Iya, kalau secara detail kan tadi Sirekap ya misalnya sudah disampaikan melibatkan banyak pihak lembaga negara. Tapi kan publik tidak terinformasi nih. Sertifikat atau sudah tersertifikasi belum Sirekap yang dilakukan oleh KPU? Auditnya seperti apa? Siapa yang melakukan audit misalnya? Lalu apakah Sirekap yang digunakan oleh KPU untuk pemilu 2024 sudah memenuhi prinsip-prinsip open data nggak? Aksesibel nggak? Gitu ya. Lalu juga mestinya readable nggak? Jangan-jangan nanti dia pakai teknologi informasi, tapi prinsip-prinsip open data lalu juga mestinya tidak readable. Ya lalu ini akan jadi muncul persoalan di tengah konflik politik yang kita tahu pemilu 2024 cukup Contoh misalnya form C1 tuh kan? Betul, contohnya form C1 ya, itu kan sangat banyak ya. Kita ada 18 partai politik yang C hasilnya pasti akan ada 18 lembar gitu ya. Itu hanya untuk pemilu DPR. Belum untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan juga DPD. Nah ini kendala-kendala nanti apakah C1 itu publik mampu ini kan berhak dibaca, untuk mengakses itu ya? Betul, publik harusnya bisa mengakses gitu. Ini yang perlu juga dikonfirmasi ya sebetulnya kalau kita lihat di publik kan KPU sampaikan C1-nya tidak bisa dipublikasikan. Begitu karena hanya akan mempublikasikan diagram hasil pembacaan yang dilakukan oleh Sirekap. Tapi di sisi lain juga ada info kalau C1 yang difoto langsung di TPS itu bisa dibaca. Nah publik perlu diinformasi, jadi C1-nya akan bisa terbuka atau tidak. Nah hal-hal seperti ini yang perlu diedukasi sebetulnya kepada pemilih untuk melihat tadi potensi hasil pemilu 2024. Mengenai informasi ke publik ini penting Mas? Penting dong, kan kita pengen sebenarnya gini, kita kan pengen supaya hasil pemilu itu valid ya gitu. Apa yang ada dalam TPS itu ketika sampai KPU pusat hasilnya sama persis. Nggak boleh ada rekayasa, nggak boleh ada perubahan gitu. Artinya apa? Perlu ada pengecekan kan. Selama ini yang ngecekan apa? Saksi, ada KPPS, ada petugas dari KPU dan lain-lain begitu ya. Nah masyarakat menurut saya kalau bisa punya akses itu lebih bagus. Jadi masing-masing orang yang ada di TPS, misalnya saya nih di TPS gitu, saya nyoblos di TPS berapa gitu ya, saya bisa tahu tuh ngecek. Sehingga nanti ketika KPU mengumumkan hasilnya, saya memfollow suara saya bisa ngecek, di TPS saya kemarin hitungan saya segini loh, apa yang menangnya partai ini gitu. Ternyata ada yang miss gitu, kayak kemarin tuh ada yang miss tuh di tempat saya itu gitu. Salah hitungnya 1 jadi angka 7 tuh gitu. Ya kan, nah itu kita bisa memverifikasi, oh ternyata apa yang disampaikan oleh KPU itu benar sesuai dengan apa yang Nah bila mana informasi ini tidak tersampaikan oleh lembaga KPU? Ya nggak ada verifikasi, kita nggak tahu hasilnya benar apa enggak. Artinya apa? Tapi sama ini sudah ada audit belum sih? Harusnya yang bisa menjawab itu adalah Bu Betty ya, gitu. Karena ketika membuat suatu sistem, terutama sistem ini digunakan untuk penghitungan suara yang seluruh Indonesia dan dunia gitu ya kan, kita ada pengurus luar juga kan gitu.
Ya sebelum sistem itu dipublikasikan harus sudah ada audit. Tapi kalau kemarin kita sempat mendengar informasi bahwa sistem KPU sempat diretas, ini memungkinkan nggak dalam arti sebagai seorang pakar di bidang teknologi, kalau sekali sistem itu diretas, mungkin nggak nantinya bisa diretas kembali begitu? Ya mungkin banget. Kenapa? Karena gini, hacker yang profesional ya, dia akan berusaha masuk ke dalam satu sistem itu akan diam-diam dia masuknya. Begitu udah masuk, dia nggak akan membiarkan nih sistem ini. Masih ada jejaknya? Dia pasti akan naruh backdoor. Entah naruh backdoor, nah backdoornya ini ada di mana nih? Entah di komputer servernya, atau ada di komputer staffnya, atau di komputer manapun yang terkoneksi dengan Itu tidak akan bisa KPU. hilang, Mas? Bisa hilang kalau kita melakukan pengecekan dengan benar. Yang jadi masalah adalah kemarin KPU ini meminta tolong BSSN, kemudian BIN, Cybercrime Mabes Polri, Kominfo untuk melakukan audit kan. Kemudian dari hasil audit itu harusnya didapatkan apa nih dampaknya terhadap sistem KPU dari serangan hacker tersebut. Anda yang mendapatkan hilang informasi itu nggak? Ya enggak dong, kan belum diumumkan sama KPU. Mungkin ada hal-hal mungkin saya jadi KPU nih, jadi padahal ada Bu Betty nih begitu. Tapi saya berpikir begini, ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan kepada publik, tapi ada juga mungkin yang tidak. Gitu. Loh, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena kewajiban penyelenggara sistem elektronik ya, sebagai penanggung jawab data gitu, pemroses data, pengendali data pribadi begitu, wajib menginformasikan kepada subjek data pribadi, saya, Mas Arief, berarti masyarakat yang datanya bocor itu maksimal 3 kali 24 jam. Itu tertulis dengan sangat jelas di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Gitu. Kita dengar tanggapannya Bu Betty. Tadi ada pertanyaan dari Mas Iksan dan juga Mas Pratama. Silakan Bu Betty. Iya, pertama soal image plano C1. Jadi untuk Sirekap, karena tadi justru Sirekap akan memotret hasil perolehan suara dari TPS berjenjang nanti ke PPK, ke KPU Kabupaten Kota, ke KPU RI justru dilakukan secara terbuka. Kalau Bapak Ibu ada di TPS bisa melihat, menyaksikan, merasakan. Lalu kemudian apakah boleh nih kita foto hasil perolehan suara di setiap TPS selain oleh KPPS, selain oleh saksi, selain oleh pengawas TPS, masyarakat bisa menyaksikan Betty mendapatkan surat suara berapa perolehan suaranya. 1, 2, 3, 4 sama dengan 4. Mas Pratama dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 6 misalnya demikian. Maka semua disaksikan secara bersama-sama. Ini kemudian difoto oleh publik. Publik boleh melihat KPPS memfoto, lalu kemudian ditayangkan di server milik KPU di infopemilu.kpu.go.id. Kemudian image tertampilkan. Publik kemudian cek apakah di TPS-nya yang dia lihat, yang dia saksikan sama dengan apa yang dia foto juga. Jadi foto yang image yang ada di server KPU yang difoto oleh KPPS sama nggak dengan apa yang dia punya. Justru ini yang akan ditampilkan di infopemilu.kpu.go.id sebagai bentuk transparansi KPU dan ini sebagai alat bantu pun gitu ya, untuk kemudian sama-sama melihat hasilnya di TPS. Lalu kemudian Sirekap tidak berhenti sampai di situ. Tidak hanya kemudian difoto oleh KPPS, Sirekap juga punya fungsi untuk merekapitulasi dari tingkatan PPK, lalu kemudian KPU Kabupaten Kota sampai dengan KPU Provinsi, KPU Republik Indonesia. Karena dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak ada rekapitulasi di tingkat kelurahan, langsung naik ke kecamatan. Sehingga perolehan suara Betty pada TPS 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 pada setiap kelurahan, Mas Pratama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 pada setiap kelurahan dijumlahkan kelurahan A tambah kelurahan B, tambah kelurahan C, semua pihak akan kemudian dapat mengkalkulasi secara bersama-sama. 4 tambah 5 tambah 7 misalnya, 9 tambah 7 sama dengan 16, tertulis nggak rekapitulasinya sama dengan 16. Jadi semua pihak justru akan dapat melihat ini secara bersama-sama. Justru di situ tantangannya Mas dan Mbak semua. Ini bukan pekerjaan mudah
Ini bukan kerjaan yang ini harus begini, harus begitu, harus A, B, C, D. Padahal tantangan kita tadi sudah saya sampaikan. Sumber daya manusianya berjenis-jenis, berlapis-lapis. Lalu kemudian infrastruktur yang dimiliki di setiap wilayah berbeda-beda. Nggak sama Jakarta dengan wilayah timur Indonesia. Nggak sama. Kemampuan gadgetnya saya dengan kemampuan gadgetnya Mas Pratama yang luar biasa mungkin juga berbeda gitu. Oleh karenanya tantangan inilah yang kemudian harus kita pahami secara bersama-sama. Komisi Pemilihan Umum perlu menyampaikan ini kepada publik, perlu menyampaikan bahwa ikhtiar untuk menyampaikan hasil secara transparan, secara terbuka sudah dilakukan melalui suatu sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi rekapitulasi. Yang namanya ikhtiar kita usahakan, kita optimalisasi yang namanya ikhtiar. Tapi insya Allah ini dapat berhasil dengan baik, tapi semuanya mudah-mudahan mendapatkan apresiasi, termasuk dari hacker-hacker. Saya berharap white hacker kayak Mas Pratama selalu membantu KPU. Mbak Betty ini iya benar, ini benar loh, ini nggak rekayasa, ini benar, Mbak Betty ini ada peluang untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon KPU untuk begini. Orang-orang seperti Mas Pratama, orang-orang seperti orang-orang lain di luar sana itu banyak sekali yang membantu Komisi Pemilihan Umum, Mbak. Jadi suatu sistem informasi itu buatan manusia loh ya, bukan buatan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ketika dia menjadi buatan manusia, tentu menuntut tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Oleh karenanya kami sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan informasi untuk memperbaiki sama-sama perihal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, karena ini bentuk transparansi disaksikan oleh semua masyarakat Indonesia. Ya Mbak Betty, tapi sebelum itu audit yang kemarin sudah dilakukan memang sengaja tidak dipublish ya? Yang sempat ditanyakan Mas Pratama. Kami sudah menyampaikan kepada publik, ini kan dugaan ya Mbak, dugaan terjadinya kebocoran sistem informasi, rilis langsung kami lakukan, langsung kami sampaikan kepada publik begitu. Hasilnya tentu kami menyerahkan kepada pihak yang berhak yang berwenang untuk menyampaikan apakah betul dugaan kebocoran itu milik KPU, seberapa jauh, siapa, bagaimana, kapan dan seterusnya kami serahkan kepada Mabes Cyber Polri untuk kemudian mengungkapkan ini. Tapi koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap sistem Satgas Cyber KPU selalu dilakukan, Mbak. Alhamdulillah bahkan hostnya bisa berganti-ganti. Jadi komunikasi baik non formal sekalipun formal itu alhamdulillah dapat kami lakukan sebaik mungkin. Dan kalau tadi ada juga pertanyaan dari Mas Pratama, Bu Betty, mengenai sistem keamanan di KPU sendiri, misalnya sudah terjadi, pernah terjadi misalnya seperti itu. Nah, bagaimana mungkin pengamanannya di komputer yang mana dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan secara berkala nggak sih Bu Betty sebetulnya oleh para ahli-ahli yang dilibatkan oleh KPU ini? Ya. Sejak kami menggunakan sistem informasi, tentu menjadi catatan KPU bahwa ketika memproduksi suatu sistem informasi akan berdampak pada keamanannya, akan berdampak pada sustainable penggunaan sistem informasi ini. Sejauh apa, bagaimana cara mengamankannya, bagaimana cara menyimpannya, sejak Komisi Pemilihan Umum menggunakan sistem informasi. Lalu bagaimana cara mengamankannya? Asesmennya seperti apa? Lalu kemudian lembaga-lembaga sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, apalagi menjelang pemilu itu sudah selalu berada di KPU Mas untuk melakukan ITSA, untuk melakukan berbagai asesmen terhadap sistem informasi. Dan insya Allah KPU selalu kemudian bersiap siaga begitu ya, apalagi nanti menjelang pemilu hari H pemungutan suara, karena kami tahu, karena kita semua menyadari bahwa suatu sistem informasi yang dibangun menjelang pemilu justru juga mendapatkan banyak perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia.
Ya, Mas Ihsan. Mas Ihsan. Iya, kalau kita lihat kan tadi yang disampaikan oleh Bu Ini Betty. komprehensif loh penjelasan Bu Betty. Iya, betul. Soal rekapitulasinya yang saya ingin soroti juga. Bagaimana rekapitulasi di tingkat kecamatan, tadi Bu Betty sampaikan akan menggunakan data Sirekap. Iya. Nah, tapi ada problem dari evaluasi pemilu 2019 dan itu? Pilkada 2020, daerah-daerah yang blank spot. Yang tidak terjangkau Tadi sudah dengan dikatakan juga Ada penjelasan memang berbeda-beda. Kan? berbeda-beda. Betul. Nah, kontingensi plan-nya seperti apa? Apakah nanti ketika di TPS yang blank spot, ketika Sirekap tidak dapat dipotret dan dikirim ke server KPU, apakah itu Ada akan alternatif lain? Betul, ada alternatif lain atau tidak? Kalau Pilkada 2020 itu akan diupload oleh PPK di tingkat kecamatan. Nah, apakah ini juga akan sama misalnya? Karena kalau ini kontingensi plan-nya tidak ada, jangan sampai nanti kegagalan mengupload C1 dari TPS ke Sirekap itu membuat kendala baru. Yaitu tidak bisa dilaksanakannya rekapitulasi di tingkat kecamatan. Itu yang pertama. Jadi kontingensi plan itu sangat penting. Bagaimana proses rekapitulasi manual berjenjang, apakah akan sangat berpengaruh dari C1 yang difoto melalui aplikasi Sirekap. Karena tadi ada proses evaluasi di Pilkada 2020, kontingensi plan itu ada. Dan yang kedua adalah bagaimana juga tadi ya, partisipasi publik dan juga sebetulnya data Sirekap ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya dari segi peserta pemilu ya, nggak semua partai politik caleg-caleg itu punya saksi di semua TPS. 800.000 nah, lebih. betul 800.000 lebih gitu ya. Nah, kalau ini dipublikasikan dengan cukup baik, sebetulnya ini akan sangat membantu bukan hanya publik, tapi peserta pemilu. Apalagi di pemilu 2019, situng itu menjadi salah satu dalil sengketa di Mahkamah Konstitusi. Silakan Bu Betty sedikit mungkin bisa ditanggapi. Mungkin dimaksud dengan oleh Mas Iksan bukan pemilu ya, karena Sirekap baru dipakai di pemilu 2024. Pilkada 2020 baru menggunakan Sirekap. Saya sendiri pernah menjadi anggota KPU 2019 menggunakan situng. Berbeda sekali proses kerjanya ini. Jadi Sirekap ini baru pertama kali digunakan untuk pemilu. Sirekap baru pertama kali digunakan untuk pemilu. Kompleksitasnya juga berbeda. Tapi berkaca pada pengalaman penggunaan e-coklit yang dilakukan waktu 2022-2023 kemarin, bahwa memang kami menemukan atau banyak sekali masih daerah-daerah blank spot yang ada di Indonesia. E-coklit ini kan sebenarnya proses kerjanya sama, bahwa kita datang dari rumah ke rumah berbasis RT RW begitu ya. Lalu kemudian e-coklit ini kami create untuk digunakan oleh petugas Pantarlih di lapangan. Apakah ada area blank spot? Pasti ada, di Indonesia masih ada. Bagaimana cara kerja atau bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh KPU untuk melakukan ini? Sirekap pun demikian. Sirekap ini berbasis dua hal. Ada yang online, ada yang offline. Jadi Sirekap untuk lokasi-lokasi yang blank spot bisa digunakan secara offline. Jadi dia difoto dulu menggunakan Sirekap. Ketika kotak naik dari TPS, kan diantar nih kotak naik setelah perolehan penghitungan suara di TPS. Kotak kan naik nih dari TPS berjenjang ke PPK. Ketika kotak naik ke PPK, si KPPS tentu juga akan geser kan dari TPS-nya ke kecamatannya. Untuk langkah pertama adalah ketika dia geser, karena tadi dia offline di TPS-nya, dia geser ke PPK, kemudian sistem itu dapat menangkap, server langsung menangkap ketika dia bergeser, ada sinyalnya setiap kecamatan, maka data nyampe ke server. Itu langkah pertama, langkah mitigasinya. Lalu bagaimana misalnya tetap tidak bisa terkirimkan begitu, maka langkah berikutnya adalah tadi, ini kan alat bantu Mas dan Mbak sekalian, maka setiap jenjang rekapitulasi tetap akan dilakukan dari TPS, dilakukanlah di PPK, di tingkat kecamatan. C1 plano itu kan ada nih di tingkat kecamatan. Misalnya di TPS 1 kelurahan atau desa X tidak terpotret. Ketika pun bergeser ke kecamatan tidak terkirim ke server, lalu kami menangkap, oh ya ini belum ada. Maka ditugaskan kepada PPK untuk memotret C plano yang ada ketika menghitung rekapitulasi
setiap TPS, setiap kelurahan kalau belum ada difoto oleh PPK, PPK yang akan mengirimkan itu masuk ke dalam server yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Oke, Mas Pratama singkat saja. Jadi kalau menurut saya kita memang harus mengapresiasi ya KPU ya dengan membuat sistem seperti ini sebenarnya memudahkan nih. Dan KPU mengundang, Mas. Ya, memudahkan kita untuk mengetahui hasil pemilu dengan benar gitu. Nah, masalah kendala-kendala keamanan karena dibantu lah, Mas. Nah, ini menurut saya menjadi concern gitu. Asal keamanannya kuat gitu, sistemnya bagus karena sistem ini juga nanti kan tergantung kekuatan sistemnya karena baca nih dari tulisan tangan jadi angka kan gitu. Nah, kalau sistem itu bagus saya pikir ini akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui hasil pemilu gitu. KPU itu butuh kasih sayang dari Mas Pratama. Kan? Karena kan tanggal 14 kan hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Baik, terima kasih banyak Mas Pratama, Mas Iksan. Mas Iksan, Mas Pratama. Bu Betty juga. Bu Betty Epsilon Idrus, terima kasih. Terima kasih. Anggota KPU Republik Indonesia. Assalamualaikum. Sehat selalu, Bu. Terima kasih ya, Bu.